Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat buahnya. Walaupun 1000, kalau tak apa walaupun 1000 tahun, kalau tak apa gunanya. Berani kau? Berani? Berani? Kalau ustaz bilang takbir, Allahu Akbar, berani? Takbir, takbir, takbir. Siap menanggung resiko apapun. Begitu urusan resiko, enggak. Kacau anak-anak. Adanya orang tua ini terbalik, Bu. Di mana terbaliknya? Kalian jangan takut, jujur ya. Jujur malam ini. Oke, biar sadar ayah mamakmu malam ini. Ada enggak di sini ayahnya, di antaranya anaknya ke masjid, tapi ayahnya pulang ke rumah? Ada? Ada? Tunjuk tangan. Ayah siapa? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bapak Kades, Pak Kadus, Pak Sekdes, seluruh aparat desa yang patut kita banggakan, seluruh panitia yang patut kita muliakan, anak-anak kami yang kami cintai, orang-orang tua kami yang saya hormati. Bapak Ibu, rasa syukur ini jangan pernah kita mengeluh dalam kondisi apapun. Baik lapang mau sempit, baik sehat mau sakit, baik uang banyak mau sedikit, tertawa dan menangis, bahagia dan duka, gembira, semua itu adalah yang terbaik kita terima. Kadang-kalanya menurut pandangan manusia itu musibah, tapi menurut Allah itu layak kita jadikan ibadah. Mudah-mudahan ucapkan itu dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo Bapak Ibu, sama-sama kita baca selawat biar adem hati kita. Ayo. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ayo semua sama-sama. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Mudah-mudahan kita yang membaca salawat bukti cinta kita kepada Nabi. Walau kita tak pernah melihat wajah Nabi, tak pernah mendengar suara Nabi, tak pernah menyentuh kulit Nabi, tapi kita percaya kepada Nabi mulai malam ini sampai nanti mati, bahwa kitalah umat terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Semangat. Udah dapat kue? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ustaz? Udah Ustaz siapkan hadiah.
Walaupun panitia belum mencairkan bagianku, ku kasih bagian kalian duluan. Tapi enggak banyak-banyak. Aku pun pakai otak lah aku ngasih kalian. Entah minus pulanya nanti dapat tu kan. Ayo, pertama, dalam kitab Al-Wafa bi Ahwil Mustafa, penulis kitab ini Ibnul Jauzi Al-Baghdadi, halaman 335. Isra wal Mi'raj terjadi. Sebelum itu terjadi, ada orang-orang yang paling mencintai Nabi, dan juga Nabi mencintai mereka. Allah wafatkan, kesedihan Nabi yang sangat luar biasa terjadi. Pertama, namanya paman Nabi. Siapa nama paman Nabi? Abu Thalib. Itu bukan pertanyaan, aku cuma nanya, jadi enggak dapat hadiah. Pokoknya siap-siap, oke? Okay? Siapa namanya? Nak istri Nabi? Khadijah. Nah, dengar. Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad usia 40 tahun. Udah? Dan Islam yang pertama masuk dari seorang golongan wanita adalah Khadijah. Usia Nabi ketika mendapat wahyu pertama 40 tahun. Kalau 40 tahun usia Nabi Muhammad ketika menikah dengan usia Nabi 25 tahun. Timbul pertanyaan. Ini pertanyaan. Usia berapakah Khadijah masuk Islam? 42 tahun. Karena aku bilang corona bodoh, kau jawab pula kau. Mikir juga lah kalau jawab. Ulang. Dengar. Usia Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad 40. Menikah Khadijah dengan Nabi Muhammad usia 25. Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi usia 40. Kalau usia 40 tahun Nabi Muhammad ketika menikah dengan Khadijah 40 tahun, berapakah usia Khadijah masuk Islam? Berapa? Hah? Ayo menyantun tangan. Siapa? 50? Goceng, kok tahu kok goceng, kurang ajar. Jangan kau tengok mulut anak ni goceng kata macam tercium mau bawa goceng itu ya. Nah, ini baru enak pertanyaan sama anak-anak itu yang jelas. Ibu pun belum tentu ibu tahu berapa tahun usia Khadijah masuk Islam. Dah, ayo. Usia Khadijah masuk Islam 55 tahun. Usia Nabi Muhammad 40. Isra Mikraj meninggal Khadijah. Udah, kalau meninggal Khadijah, timbul pertanyaan. Khadijah meninggal usia 65 tahun. Kalau 65 tahun Khadijah meninggal, usia berapakah Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj? Betul. Itu juga jawabannya. Kau yang enggak mikir. Goceng. Kau salam lah, Allahu Akbar. Mentang goceng pergi aja. Ayo. Ini masih mula-mula lagi. Dah. Ayo kita tanya balik lagi tadi. Berapakah usia Khadijah masuk Islam? 55 tahun. Ketika 55 tahun Khadijah masuk Islam, usia Nabi Muhammad usia 40 tahun usia Nabi Muhammad ketika dapat Isra wal Mi'raj. Meninggal Khadijah 65 tahun. Usia Nabi Muhammad usia 55 tahun. Timbul pertanyaan, kalau meninggal Khadijah 65 tahun, usia Nabi Muhammad 50 tahun Isra wal Mi'raj, berapa tahunkah Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad? Ayo angkat tangan. Ayo maju. Berapa? Berapa? 25 tahun betul. Cair. Dapat juga ya. Allah, jelas. Goceng, cair. Main lompat aja anak ni. Goceng. Ada lagi. Mau? Mata duitan kalian ku tengok. Begitu caranya, Pak. Ya kan? Begitu caranya. Jadi boleh kita ceramah dengan anak-anak, tapi yang berbobot pertanyaannya. Bukan enggak ngeri itu, kan? Usia Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah 25 tahun.
Yang jadi pertanyaan, 15 tahun Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah, belum Rasul. 10 tahun setelah jadi Rasul. Makanya orang tua kami yang kami hormati, ketika meninggal Khadijah radhiyallahu anha, apa yang terjadi? Rasul menangis. Menangis Rasulullah, sedih. Sekarang ku tanya bapak, Pak, jujur Pak, jujur bapak, kalau meninggal istri bapak, kira-kira sedih apa tidak Pak? Nggak ada yang menjawab. Memang ya Allah, jawablah Pak, hargai ibu-ibu ini. Kok kejam kali. Datang ayahmu, datang. Ada datang ayahnya di sini? Nggak datang. Nggak datang ayahmu. Mamakmu datang. Mamakmu datang, ayahmu nggak datang, atau mamakmu yang janda? Hah? Dah, Rasulullah sedih. Lalu Bapak Ibu, kalau yang menikah ini Bu, ya Allah, dari nol awak berjuang Pak, pastilah. Bahkan Nabi Muhammad tak punya harta dia dengan Khadijah. Allahu Akbar. Tak ada harta Muhammad menikah dengan Khadijah. Tapi ketika itu meninggal Khadijah, bersedihlah Nabi Muhammad. Yang disedihkannya apa? Tak ada kawan dia menangis lagi. Kalau teman ketawa Pak banyak, lagi punya jabatan bapak banyak, kawan bapak Pak. Perempuan nih dari mula tak punya kita pertama menikah, sampai punya rumah mewah, punya mobil, rumah sewa, punya ruko. Inilah sejatinya teman menangis. Betul. Elok-elok tuan bergantung, jangan berpegang di dahan rapuh. Di batu besar jarang tersandung, ulah kerikil banyak yang jatuh. Hati-hati tuan berlari, pelan-pelan jika melompat. Teman tertawa mudah dicari, teman menangis sukar didapat. Teman ketawa mudah dicari, teman menangis sukar didapat. Cocok Bu? Cocok. Aku pun promosikan dulu channelku Pak, nggak naik-naik. FKSM udah naik-naik hampir 70.000. Kalau aku nama channelnya, tolong subscribe dulu biar naik tahun ini dulu. Naik 2 keluar 5, tekor aku. Nama channelnya AMR Official. Sama-sama kita upload nanti di sini. Oke? Ini ladang dakwah biar berkembang siar agama melalui media. Ayo Bapak Ibu, teman ketawa mudah dicari, teman menangis sukar didapat. Kenapa Nabi menangis? Karena meninggal Khadijah, orang yang di pangkuannya, di bahu Khadijah ketika ada kesusahan. Makanya ingat, saya kutip dalam kitab Al-Wafa tadi, penulisnya Ibnul Zawji, halaman 335, bahwasanya ketika meninggal Abu Talib, ketika meninggal Khadijah, orang kafir makin bangga menzalimi Nabi. Bahkan Nabi dituangkan kotoran, dituangkan pasir debu di atas kepala Nabi. Anak Nabi menangis, wahai ayahku, hina kali kau ya ayah. Setelah meninggal Abu Talib, meninggal Khadijah, orang kafir Quraisy semakin enak menzalimimu. Tapi Nabi Muhammad hanya tersenyum dan berdoa. Doakan ayahmu ini kuat memperjuangkan dakwah agama ini. Maka jangan heran Pak Panitia, elok pun awak buat di kampung ini belum tentu diterima orang. Belum tentu awak bangun masjid, pasti tak semua yang setuju. Ada yang bilang sok paten, ada yang bilang sok kreya. Ngapain dibuat-buat masjid? Kan ini udah cukup. Alah, udah berapa anggaran itu? 1 miliar lebih. Tengok, nggak siap-siap, nggak siap-siap. Muncungnya itu ngomong kayak gitu. Ada orang kayak gitu, Bu? Ada. Datang dia malam ini. Kita langsung aja nih. Dah. Makanya ketika itu, walaupun seburuk-buruknya orang, ada hati nuraninya yang bersedih melihat seseorang ketika ketimpa musibah. Siapakah itu? Paman Muhammad, namanya Abu Lahab. Abu Lahab bersedih dan merasa dia kasihan melihat keponakan kandungnya Nabi Muhammad. Apa katanya? Ya Muhammad, amdi lima aradta wa ma kunta sani'an fa idh kana Abu Talib hayyan fasnahu la wallati la yusalu ilaika hatta amut. Apa kata Abu Lahab? Wahai Muhammad, keponakan kandungku, hari ini
berbuatlah seperti apa yang kau berbuat selama waktu hidup Abu Talib. Hari ini Abu Talib sudah meninggal dunia, maka lanjutkan kebaikanmu seperti yang kau lakukan ketika Abu Talib hidup. La wallati la yusalu ilaika hatta amut. Apa katanya? Demi Allah, demi Lata dan Uzza, bukan demi Allah, demi Alata Uzza. Apa katanya? Kalau ada yang mengganggumu, aku yang pertama di depan yang akan menghalanginya sampai aku nanti mati. Maksudnya apa, Pak? Kalau ada saudara kita yang kena zolimi, kalau ada pemilik kita yang kena zolimi, jangan biarkan hari ini Islam dizolimi, kita dihianati, kita dicaci, Islam yang lain diam. Tengok, saya yang paling sedih, Bu. Kadang-kadang kalau Islam yang berbuat salah, makin banyak orang mencaci. Contoh, Nisa Sabian. Tengok muncul orang sekarang, Pak. Nisa Sabian melakukan persoalan kecil dalam rumah tangga saudaranya, sekarang Islam yang mencacinya, bahkan menghina lagu-lagunya. Yang dihina lagunya lagu-lagu salawat Nabi. Jangan hina lagunya. Boleh kau benci orangnya, tapi jangan kau benci syairnya. Hari ini banyak orang membenci agamanya. Percuma Islam, percuma lagu salawat. Apa lagu Nisa Sabian? Ayo. Rahman ya Rahman. Terus Isra sadril Quran. Jadi jangan suka menghina agamanya, jangan suka menghina nilai ibadahnya. Dah. Apalah ada seorang pertama Abu Hutailah, dicacinya Nabi Muhammad. Lalu apa kata Abu Hutailah? Wahai ya ma'saral Quraisy, ya ma'saral Quraisy, sana'a Abu Utbah, sana'a Abu Utbah. Wahai orang-orang Quraisy, sudah masuk Islam Abu Lahab, sudah masuk Islam Abu Lahab. Kenapa? Karena Abu Lahab membela Nabi. Lalu dia difitnah oleh Abu Hutailah bahwa dia adalah masuk Islam. Datang orang kafir Quraisy, Abu Lahab, ya, betulkah kau sudah masuk Islam dengan agama Nabi Muhammad? Apa kata Abu Lahab? Qala ma faraqtu dina Abdul Muttalib walakinni amna'u ibna akhi, walakinni amna'u ibna akhi yudama hatta amdiya lima yurid. Apa katanya, Bu? Aku bukan masuk Islam meninggalkan agama Abdul Muttalib, walakinni amna'u ibna akhi ayyudama. Aku hanya ingin anak keponakanku ini jangan diganggu, biarkan apa yang dia buat dia lakukan. Sekarang tengok, Pak, mohon maaf Pak Sekdes, kalau kita melakukan kebaikan banyak yang mengganggu, tapi orang itu melakukan kegiatan tak pernah kita ganggu. Hari ini sedih kita Pak Sekdes, sedih. Dulu ajan suara luar pun tak masalah, tak masalah. Kalau sekarang kecilkan sedikit, jangan lama-lama kali. Kita tersudut sekarang. Kalau dulu setengah jam lagi mau sholat isya, mau sholat maghrib, ngaji-ngaji. Kalau sekarang subuh aja awak ngaji di mik luar, ada yang marah itu. Yang marah siapa? Islam. Yang bising telinganya siapa? Yang panas kupingnya? Islam. Lebih parah dari Abu Lahab, Abu Jahal. Minta tolong. Dah. Orang tua kami yang kami hormati. Makanya hari ini masih ada pertanyaan lagi? Dah. Mau apa lagi nih? Masih banyak. Masih semangat? Yang cari tadi pulang dia. Mana? Kau pindah kau ya? Pikirmu nggak tanda aku sama kau? Udah cair kau, nggak boleh lagi jawab. Ngeri kali. Tapi dapat dia pula jawabannya ya. Orang tua kami yang kami hormati, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikanlah satu mukjizat terbesar. Bahkan seorang ulama bernama Muhammad Mutawalli Asy'arawi dalam kitabnya Mu'jizatul Kubra, terjadinya Isra wal Mi'raj, kata beliau, jika ada yang mempertanyakan persoalan itu melalui nyata atau mimpi, maka beliau mengatakan fa innahum fasik, mereka itu adalah fasik.
Maka mulai malam ini Bapak Ibu, niatkan karena Allah, niat kita melaksanakan Isra wal Mi'raj, bukan mencaci, bukan mencari pertentangan, tapi mencari kebenaran. Mudah-mudahan kita semakin kuat iman kita. Ayo, saya langsung aja ke tema. Karena solatlah kamu sebelum kamu disolatkan. Mak, ngeri kali nih temanya nih. Solatlah kamu sebelum kamu disolatkan. Nah, solat ini Bapak Ibu adalah salah satu oleh-oleh terbesar yang didapatkan Nabi. Di langit ke-6 jumpa Nabi Muhammad dengan Nabi Musa. Nabi Musa bertanya, "Ma faradallahu ala ummatik?" Wahai Muhammad, ya, apa yang difardukan Allah terhadap umatmu? Faradallahu ala ummatik 50 salah. Yang difardukan Allah terhadap umatku wahai Musa adalah 50 waktu salat. Farazik ila rabbik fa inna ummataka la tutik. Apa katanya? Balik kau Muhammad, jumpai Allah. Takkan mampu umatmu melakukan salat 50 waktu. Sampai beberapa kali dalam riwayat Nabi Muhammad naik menjumpai Allah, maka berkuranglah menjadi 5. Yang 5 ini pun rajih. Balik lagi kau, kembali kau jumpai Allah. Takkan mampu juga umatmu melakukan salat 5 waktu sehari semalam. Apa kata Nabi? Istahaitu. Udah malu aku sama Tuhanku. Tak cocok lagi 50 jadi 5. Berkurang lagi. Mau berapa lagi waktu salat? Timbul pertanyaan. Ini pertanyaan sama kalian dulu. Relakah kau masuk surga, masuk neraka mamamu? Jawab, jawab. Relakah kau masuk neraka ayah mamamu? Relakah kau masuk neraka ayahmu? Mulai malam ini, beranikah kau tegur ayahmu kalau enggak solat depan matamu? Tapi kau bilang enggak tega kau ayah kau dibakar api neraka. Ayo sebelahmu, jangan kalian takut. Malam ini kalian sama ustaz, urusan pulang nanti tanggung jawab masing-masing. Jawab. Mau dipijak-pijak ayahmu kau, itulah risiko dalam berjuang agama Allah ini. Ayo, saya tanya kalian, sanggupkah kau melihat ayahmu nanti di yaumil qiyamah dia bakar api neraka karena tak salat? Sanggupkah kau mamamu besok di yaumil qiyamah masuk neraka karena tak salat? Mulai malam ini, beranikah kau mengajak ayahmu kalau tak salat depan matamu? Berani? Allah. Ini. Tahu kalian caranya? Cara pertama menyindir ayahmu biar rajin sholat. Satu pakai lagu. Hafal kalian lagu ini. Tengok, ayo. Sepohon kayu daunnya rimbun. Ayo, semangat. 1, 2, 3. Sepohon kayu lebat buahnya serta bunganya, walaupun 1000 kalau tak apa gunanya, walaupun hidup kalau tak sembahyang apa gunanya. Tahu caranya? Ayahmu sebelah kanan, mamakmu sebelah kiri. Kau pakailah lagu nyindir ayah mamakmu sambil jalan kau di depan dia. Pakai lagunya. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat buahnya serta bunganya. Baru kau tengok wajah mamakmu. Walaupun hidup. Arah sana aku pak. Kamu muka bapak ni pula aku bilang hidup kan? Walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya, walaupun kalau tak sembahyang. Tahu tadi waktu hidupnya tengok ayah arah mamakmu. Walaupun hidup 1000 tahun. Baru yang kedua, kalau tak sembahyang apa guna? Ayo kita ulang balik. Bayangkan mamakmu sebelah kanan, bayangkan ayahmu sebelah kiri. Jangan kau bayangkan ayah orang lain, jangan kau bayangkan mama orang lain. Mamakmu yang kau bayangkan. Nah, ayo. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat buahnya.
Walaupun 1000, kalau tak apa walaupun 1000 tahun, kalau tak apa gunanya. Berani kau? Berani? Berani? Kalau ustaz bilang takbir, Allahu Akbar, berani? Takbir, takbir, takbir. Siap menanggung resiko apapun. Begitu urusan resiko, enggak. Kacau anak-anak. Adanya orang tua ini terbalik, Bu. Di mana terbaliknya? Kalian jangan takut, jujur ya. Jujur malam ini. Oke, biar sadar ayah mamamu malam ini. Ada enggak di sini ayahnya, di antaranya anaknya ke masjid, tapi ayahnya pulang ke rumah? Ada? Ada? Tunjuk tangan. Ayah siapa? Ayo. Pak, kalau dulu terbalik, orang dulu itu ayahnya luan ke masjid, baru nyusul anaknya di belakang. Kadang-kadang ditanya anaknya, mak, ayah mana mama? Udah ke masjid. Oh, lari anaknya. Kalau sekarang terbalik, diantaranya anaknya sampai teras, sampai gerbang, udah ayahnya pulang. Orang nampakku. Kutanya anaknya, kok pulang ayah kau? Kata ayah, belum ada hidayah Pak Ustaz. Belum ada hidayah. Kalau kayak gitu nanti ayahmu bilang, ya ayah aneh loh. Kenapa? Ayah hantar awak ke masjid, ayah pulang ke rumah. Ada aja ayah, sholatlah ayah sama. Udah ajan kok. Siapa ngajari kau? Siapa ngajari kau? Udah pandai kau sekarang ya. Bukan gitu ya. Awak pengen ayah masuk surga biar jangan dibakar api neraka. Tak mau awak lu. Bilang gitu nak ya. Kalau enggak tega ayahnya dibakar api neraka. Berani? Harus berani. Iya, sampai sini datang ayahnya, mulut kau tadi. Puak. Anak ni pun, ustaz lo ya, disalahkannya pula aku, ustaz yang nyuruh, bukan aku yang nyuruh. Aku nyuruh kalian jawab. Habis ini kan pulang aku, baru kalian kena pijak-pijak nanti di rumah. Salat. Poin pertama salat. Bapak Ibu, dalam kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfazil Quran yang ditulis Muhammad Fuad Abdul Baqi menyebutkan bahawa kata-kata salat dalam Al-Quran disebutkan ada 7 bentuk kalimat. Pertama salat, salatuka, salatihi, salawatin, musalla, musallin. Tujuan orang yang salat dalam Al-Quran bahkan disebutkan dalam kitab Awqatul Quran, waktu-waktu yang spesial dalam dalam salat. Kata beliau adalah jangan kau jadikan salat menjadi alat kau kaya. Saya ulangi, jangan kau jadikan salat menjadi alat kau kaya, tapi salat aja, insya Allah Allah kayakan kau dari pahala ibadah salat. Makanya ada orang salat, tengok, Zuhur di perjalanan, asar kesorean, maghrib kecapean, isya ketiduran, subuh kesiangan. Ayo, Zuhur di perjalanan, asar kesorean, maghrib kecapean, isya subuh. Nanti nyanyikan depan ayahmu gitu ya. Nyanyikan, Zuhur di perjalanan, asar kesorean, maghrib kecapean, isya ketiduran, subuh kesiangan. Wow.
Ayo, sekali lagi ayo, sekali lagi ayo. Johor. Suaramu Tuhanku diperjal. Palas sekali suara kalian. Agak-agak apa lu? Setel, ayo. Johor diperjal. Asar. Maghrib. Isya. Subuh. Dapat lagu baru kalian malam. Wow. Memang astagfirullah. Keriak kali anaknya dari bawah. Wow katanya. Bukan tongil kok nanti. Makanya handphone bunyi sanggup kita bangun. Sanggup kita bangun. Makanya Bapak Ibu, ada tadi harapan Pak Sekdes tadi, kalau sudah jadi masjid nih, besar masjidnya, besar orangnya. Tapi ada kiat-kiat membuat orang biar ramai solat ke masjid. Pertama, orang-orang yang profesional yang mengambil emban amanahnya. Kalau dia tukang azan yang betul-betul indah suaranya, bisa memandang orang singgah ketika dengar suara. Ini enggak apa tidak, udah tua, tapi kadang-kadang Muhammad Bu ya, uak yang tua ini, naruh, masih mau hadir lagi nih? Padahal nggak ada lagi, jam kau. Aku pun kalau koyak kayak gitu, memikir juga lah, aku ada aja Bu. Lupa aku tanya apa tadi lagi? Oh tuh, apa tadi Bu? Azan. Bapak Ibu, syariat azan nih, mohon maaf, saya harus buka kitab Pak, karena aku tak pintar. Kalau pintar aku, tak pala nengok-nengok buku, karena bodoh pula makanya menengok buku aku. Orang tua kami yang kami hormati, asal mula disyariatkannya azan itu ada dua yang ditawarkan. Ayyaj'ala buqan kabukil yahud. Satu, ya Rasulullah, kita buat aja trompet. Kita buat aja trompet yang bisa dengar suara ketika kita masuk waktu sholat. Nabi karihahu, Rasul marah, karena itu tradisi orang Yahudi. Maka apa yang kedua ditawarkan oleh sahabat yang lain adalah, kalau enggak ya Rasul, nad'u ila shalah. Kalau kita manggil orang salat, bunyikan nakus, lonceng, teng teng teng. Saat itu Pak, dibuatlah ketika dibunyikan lonceng. Ingat, yang menemukan kalimat azan bukan Bilal bin Rabah. Yang menemukan kalimat mimpi dalam azan itu namanya Abdullah bin Zaid, bukan Bilal. Bilal hanya mengumandangkannya, tapi yang mendapatkan lapas azan itu adalah Abdullah bin Zaid bin Sa'labah. Ketika itu dia bermimpi. Apa kata mimpinya? Ketika ada orang membawa lonceng bersinar dengan pakaian biru, lalu dia tanya, wahai Abdullah, wahai fulan, sini biar aku beli loncengmu ini. Apa katanya? Apa tujuannya kau beli? Sebagai tanda nanti alat memanggil orang untuk ibadah solat. Makanya datanglah dalam mimpinya, qala afala adulluka, apakah kau mau kutunjukkan satu cara memanggil orang solat? Apa katanya? Qultu ma huwa, apa itu? Barulah dibilang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena Bilal Pak suaranya tinggi, melengking, indah. Orang dulu belum ada mik, maka naiklah di atas gunung dengan suara lantangnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa makna azan? Makna azan memanggil orang dengan suara indahnya biar terpedaya masuk dalam sholat. Maka jangan sampai Pak Bu di masjid kita ini Pak, azannya pun sembarangan. Innal malaikata yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi sallu wa taslima. Azannya parah kali. Di sini, ayo tunjuk tangan. Siapa di sini yang pernah juara azan? Mohon maaf Pak BKM, mohon maaf Pak ya, Bu. Apa gunanya Pak BKM kita buat lomba azan setiap tahun Maulid Nabi? Tapi yang paling menyedihkan, yang juara-juara tak pernah dikasih azan. Betul?
Jawab, betul. Jawab, betul. Aku melaga-laga nyaku ini. Jawablah. Habis ini kan pulang aku. Besok baru diginikan waktu. Muncung kau malam. Puak. Bapak Ibu, saya Pak, mohon maaf Pak ya. Asal saya daerah Rantau Perapat. Asal kampung saya. Kalau Pak Sek Lestari sama Pak BKM Sergei, saya orang Rantau Perapat. Maka logatnya tak bisa hilang. Jadi, daerah kami sanan Pak. Anak-anak ini jadi rebutan. Asalkan masuk ke masjid ditanya wak tu itu. Dil, ya pandai kau ajan Dil. Pandai lah wak. Ajan kau wak dulu ya. Alah wak, nanti kau udah tua wak. Tak ada yang menggantikan lagi di kampung ini. Bergantilah wak selagi adanya kalian. Betul. Kalau di sekarang terbalik, merajuk kalau digantikan, merajuk. Tak tahu dunia akan ada penerus-penerus yang juara-juara. Ayo, siapa di sini lagi yang juara ayat-ayat pendek? Yang perempuan siapa? Saya. Betul. Iya, enggak pernah ngasih hadiah, nanya nyaku. Semangat kali kau. Udah, minta tolong Pak BKM. Besok anak ni lah masukkan ajan Jumat Pak, biar semangat dia. Kasih 15.000, pancing dia dengan hadiah. Makanya tadi ku pancing kayak gini Pak, bukan karena besarnya, tapi merasa dihargai dia. Harus ada tekniknya. Karena aku guru Bu, aku 2 tahun guru TK, makanya pandai aku 2 tahun guru TK. Sakit otak aku ngajar TK. Allah, kayak gini lah, kreak-kreak. Ada yang kentut sembarangan, ada yang daerah. Ala pautat. Oh Tuhanku, baunya lah. Jangkok kau. Walah. Pak BKM, siapa tadi yang juara? Tunjuk tangan. Siapa tadi yang juara ajen tadi? Juara 1, juara 2, juara 3. Ayo, tunjuk tangan. Tandai ini besok. Besok kau bilang sama waktu, gantian kalian ajan. Berani? Jangan kau takut. Sampaikan sama waktu. Wah, gantian apa wak? Ustaz semalam betul lah wak. Awak 2 kali lomba ajan Maulid Nabi dapat juara, enggak pernah wak ajan. Wak ni pun marah, tersinggung. Pandai kau ajan. Jangankan ajan wak, ngajankan wak aku bisa. Wah. Jangan kau jawab kayak gitu, ngajankan wak tu kau bisa, kena hajar lah kau. Tak. Bapak Ibu, urusan dia enak apa belum suaranya, yang penting pas kalimatnya. Kadang-kadang anak ni ajan, bahagia mamaknya Pak, bahagia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kata anaknya? Mama, anak siapa yang ajan di masjid tu? Anakku lah itu Kak. Ya Allah Kak, betul lah kakak yang beranak tu. Betul, menangis mamamu, menangis. Betul lah kau kakak yang beranak tu Kak. Aku 8 anak aku Kak, tak ada ke anak kakak ni. Ya Allah, semua tukang tipu, tukang nokok, tukang rokok, semua tukang. Bukan tukang bangunan paten itu. Dia ni kan, hayya 'alas salam, hayya 'alas salam. Sejuk mamanya. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Besok anak ni ajan, anak yang lain pasti nuntut. Wak, gantianlah wak, biar dia aja wak. Kau qomat dulu, qomat. Okeylah wak, qomat pun jadilah wak. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Rasulullah, hayal salat, hayal falah, qadaq. Apa kau bilang? Gagap lu wak, marah-marah aja, sabar napa wak? Allahu Akbar, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, hayal salat, hayal falah, qad qamatis salah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Anak ni pun ramai di masjid.
Maka mohon maaf Pak Bekan, memancing anak ni biar rame di masjid, kasih kegiatan Pak. Besok tarawih, kasih orang ni tadarus, rame. Ini orang tua semua, gantian Pak, gantian. Emosi aku betul. Ajari anak-anak ni Pak. Ya, dah, mohon maaf, solat Bapak Ibu macam mana? Imamnya juga yang kedua imam. Kalau bisa Pak, mohon maaf. Kalau ada di sini pula yang hafiz, kori-kori, ustaz-ustaz kita undang. Ya Bu ya, itu pemancing itu. Kalau udah imamnya paten, rame itu. Uruskan sof, dapatkan sof. Tahu lah gaya imam. Selamat datang Ustaz Endro. Izin Ustaz yo. Lupa aku jadi apa dia. Apa tadi? Imam. Jadi Bapak Ibu, kalau imamnya paten, kita terbalik Pak. Saya mencermini tak jauh beda sama di kampung kami ni. Masih ada bahasa kita kok di kampung kami Bu, orang lama. Oh, orang lama, orang yang dituakan. Ada itu. Macam mana pun hancur bacaannya, kalau dia yang dituakan tak boleh digantikan. Gak usah bohong. Kalau aku udah korban. Tak dipakai aku di situ. Wah, hancur kali bacaan waktu. Kayak gitu pun hancur bacaan waktu. Dia takut masjid ni wakaf dia. Oh, jangan main-main. Dia yang mewakafkan masjid ni. Kalau merajuk dia, dibongkarnya bangunannya, tinggal macam mana? Mau kau? Oh ya lawak aku bilang. Kadang-kadang Allah, nyumbang suaranya. Allah. Awak di belakang agak gatal. Gini lah mereng laku Bu. Coba. Ada orang kayak gitu. Jangan, kalau ada orangnya jangan kayak gitu. Bukan saja. Aku sering begitu. Bu, Pak, megang mic, ini teknik. Mohon maaf Ustaz Endro. Ustaz beliau kan sama penceramah kan. Megang mic aja ada tekniknya. Kalau begini ku buat dekat, tak jelas kan Bu? Nah, jelas. Agak ku jauhkan sedikit Pak. Ada suara yang membantu dari sound, ada suara asliku menguatkan suara pendengaranku langsung. Tak boleh dekat begini, agak jauh kan. Imam juga begitu Pak, jangan di dekat. Allahummaghfirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, sebelah mereng. Agak jauh. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau begitulah, bukan karena paten suaranya ndak. Kalau begitulah kira-kira baca imamnya, orang khusyuk di belakang. Orang khusyuk. Dan apa? Fal yukhaffif, ringankan solat Pak ketika berjamaah, biar enak ibadah di belakang bagi makmum. Khutbah pun begitu Pak, jangan lama-lama. Orang di belakang, di depan ada urusan masing-masing. Ada ustaz ni kesoran khutbah, tengah dua baru selesai, lain solatnya. Yang di depan udah mengutuk. Mulailah cagak dua, cagak satu, gini, cagak satu. Perhatikan Jumat Pak, aku nak cagak satu waktu, selonjor, mereng, leher. Ditengoknya khutbahnya itu, memang kaya kali lah kau ustaz. Jam 12 kurang 15 kau naik, tengah dua belum selesai kau. Aku ada sakit lambungku. Kok kayak gini mau aku mati di sini gara-gara kau. Merepet di itu. Saya Bapak Ibu, nasihat guru saya nih. Saya tak pernah Ustaz Endro khutbah terlalu lama, enggak. Minimal isi 15 menit, 20 menit baru sholat selesai.
Kita kadang-kadang kesoran. Ada pula yang pelan pula lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin. Wah, di belakang. Kalau saya Bapak Ibu, bukan karena patenku, tidak. Tapi jujur Pak, siapa yang aku khutbah, siapa yang betul-betul mengantuk, udah mulai oyong matanya, itu yang kubentak. Hadirin jamaah Jumat rahimah. Siapa yang udah mengantuk, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, angkat dia. Jangan terlalu lama, jangan terlalu cepat. Makanya Bapak Ibu, yang merusak khusyuk dalam sholat, ini masih sholat lagi nih. Pertama, isti'zal. Apa makna isti'zal? Buru-buru. Ada orang hari ini sholat, di sini Pak BKM berapa rakaat Pak tarawih? 11. Apa mau dikejar Pak? Minta tolong, jangan kami buat berdosa Pak BKM. Kadang-kadang BKM yang nyuruh. Pak Ustaz, apa di sini kan masyarakat rame, iya. Jangan lama-lama Ustaz, jangan lama-lama. Gas. BKM itu yang nyuruh aku ngegas. Gas aja Ustaz, jangan segan-segan, gas. Kutanya lah, gigi berapa Pak? Jangan begigi, berarti metik. Allah. Ada orang baca Al-Fatihah 1 napas, ada orang baca Al-Fatihah 2 napas, ada yang 3 napas, ada sampai tak bernapas. Mati di tempat waktu salah tarik enggak keluar. Mati. Jangan kencang. Allah, ada kencang. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'budu wa la na'budu ma abadtum wa la antum 'abidun ma a'budu wa la na'budu ma abadtum wa la antum 'abidun ma a'budu wa la na'budu ma abadtum wa la antum 'abidun ma a'budu wa la na'budu ma abadtum wa la antum 'abidun ma a'budu. Menangis waktu tak tahu dia ujungnya. Wa la antum 'abidun ma a'budu wa la na'budu ma abadtum wa la antum 'abidun ma a'budu. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Qul huwallahu ahad. Delok qul huwallahu ahad. Kencang tak boleh, lambat tak boleh. Jangan pula lambat, jangan. Luruskan shop, dapatkan shop. Wah, di belakang lama kali. Kok tahu ini udah kenal kali aku tadi, kenal kali. Ini lambat, lama kali rukuknya aja. Allah. Waktu dah rukuk duluan, suara waktu belum habis, batal lah. Aku pernah begitu Pak, suara imam tu lama kali. Allah. Aku rukuk duluan, waktu belum lagi. Begitu separuh lah, aku separuh, jangan separuh. Kan Allahu Akbar, kan pas dia. Ini Allah. Sami Allahu liman hamidah. Wah, di belakang kayak robot. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tengok di belakang Pak, pasti mereng leher uat, mereng. Satu lagi badannya oyong-oyong. Udah ku tengok oyong-oyong Pak. Hama.
Zikir tak boleh buru-buru, ya Bu ya. Ila rabbina anta maulana subhanallah. Wah, di belakang entah apa-apa di belakang alhamdulillah. Bibir gitu alhamdulillah. Wah, di belakang kejar-kejar. Udah berapa? Udah. Dah. Yang wajib buru-buru dalam Islam cuma 3. Dengar anak perempuan ini, dengar nih. Wajib hukumnya dalam Islam cuma 3. Pertama, menikahkan anak. Anak-anak sekarang jangan lama-lamakan, lama pacaran. Cantik-cantik berdandan, semula indah dipandang, selaras kata perbuatan, pasti orang pun senang. Semani cincin di jari, berhias permata intan, elok budi pekerti, harum jadi kenangan. Jangan ibarat air beriak, mengalir deras dangkal tampaknya. Jangan ibarat air beriak, mengalir deras dangkal tampaknya. Berkata sombong beserta congkak, badan tersisih hilang tuanya. Berkata sombong beserta congkak, badan tersisih hilang tuanya. Dunia terang dunia, semua akan sirna. Dunia semua akan sirna. Habis. Makanya Bu, tak perlu kau cantik kalau tak berakhlak. Betul kan Bu? Sekarang banyak orang cantik tak berakhlak. Oi, ngomong kasar, kecintilan, nempak handphone sikit tiktokan. Terpesona aku memandang. Matilah aku. Di depan orang tuamu. Muskurane kibah gungunane kibajatum ho zia ore piare jiaja. Mau hafal orang nih kacau aku. Yang anak Nabi ada hafal sini? Ada siapa hafal anak Nabi? Enggak tahu kan? Itulah. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki. Pertama Qasim. Siapa yang hafal? Ke depan, kasih dia. Coba. Ayo maju. Abu Thalib lagi kau. Udah jauh orang ceramah. Abu Thalib lagi kau. Oh Tuhan kuat. Ya, Bu, yang wajib buru-buru menikahkan anak. Saya alhamdulillah Bapak Ibu cepat menikah. Ya kan, cepat menikah. Ada tantangan itu. Kalau cepat awak menikah, orang tua sanksi. Apa kerjanya rupanya? Gitulah mak ngutip. Oh ngutip. Oh. Bukan beng sumut Pak. Ya, ngutip. Oh ya, nggak apa-apa lah nak. Ayah kau dulu ngutip juga ya. Sekarang alhamdulillah, ya kan? Ngutipnya. Kalau sekarang terbalik. Ada pula orang gagal menikah gara-gara suku. Aku dah kena kadang-kadang begitu.
Orang apa calonnya nak? Orang Mandailing. Jangan Mandailing, jangan Mandailing, jangan. Enggak mau aku. Jangan. Anti kali sama orang Mandailing. Ditanya mamanya, kok mama anti kali sama Mandailing, mak? Kenapa rupanya ini? Manipol. Anaknya marah. Enggak semua Mandailing pelit, mak. Enggak semua. Siapa contohnya, mak? Ayah kau? Dia mana? Oh iyalah. Nah, nikahkan. Yang kedua, menyelesaikan fardu kifayah. Yang ketiga, apa bu? Membayar utang. Wajib buru-buru. Yang lain tak boleh buru-buru. Yang boleh juga buru-buru kalau dalam puasa cuma satu. Sunnah buru-buru menghadap berbuka. Bukan berbuka, menghadap bukaan. Contoh, kalau di Semencirim ini buka tengah 7 puasa nanti, sunnahnya 6.20, 6.10, 6.20, 6.25 sudah cocok depan hidangan. Cuman jangan lata, Pak, jangan lata. Banyak bapak-bapak ini nunggu buka, geser, tarik, geser. Nah, mulai diputar-putarnya. Padahal 5 menit lagi, tengok jam, lama kali, tengok lagi, putorong, tarik, sorong, tarik. Begitu mau minum uak nih, kadang-kadang enaknya wak nunggu buka ini. Tahu apa? Iklan pun hafal waktu. Iklan TPRI hafal anak-anak itu. Pohon pinang, kurnia, wadimor. Saatnya berbuka puasa. Kesempatan laku. Coba, yang lain tak boleh buru-buru. Yang kedua, apa yang merusak solat tak menjadi nikmat, tak ada bekasnya. Yudafiu akhbasani, menahan 2 hadas. Nak dengar ini. Agak geser sedikit Pak, ayo. Bapak Ibu, ini penelitian saya. Jadi kalau ada orang menyampaikan penelitian ini katanya dia meneliti, berarti dia bohong. Mohon maaf Ustaz Hendro. Kadang-kadang kita begitu, kadang-kadang penyakit Ustaz nih. Penyakit Ustaz ni suka menceritakan yang bukan kejadian dia, biar orang tertawa, terakhir dia berdosa, dibohonginya orang banyak. Aku tak mau aku. Saya lama jaga masjid, Pak. Udah. Ini dengar. Kan makruh hukumnya menahan buang angin ketika solat. Hadis ini saya kutip dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan yang ditulis Muhammad Fuad Abdul Baqi. Pertama, jangan kau solat menahan buang angin. Tak boleh. Makruh hukumnya. Ayo. Anak Ustaz dengar ini. Ada 2 ciri-ciri uak-uak nahan kentut waktu sholat. Biar tahu kalian. Bu, mohon maaf ini Bu ya. Pertama Bu, dengar ini Bu. Ciri-ciri orang-orang nahan buang angin ketika sholat, gerakannya ke kiri dan ke kanan. Jangan Pak, kalau nampak Bapak ada orang sholat kayak gini Pak, Allah. Itu lagi nahan buang angin. Jangan ganggu waktu. Biarkan waktu berjuang sendiri sampai titik darah terakhir. Biarkan. Karena kata orang Melayu Bu, dalam sebuah petuahnya, di mana angin bertiup, di situ layar dikembang. Biar stabil dia. Begitu juga angin dalam perut. Stabilkan dia. Ke kiri ikut ke kiri. Ke kanan ikut ke kanan. Itu ciri pertama. Ciri kedua, ciri-ciri kedua Bu, Pak, rukuknya putus-putus. Izin Bang ya, izin dong. Kalau orang yang normal wuduknya, pasti normal rukuknya. Allahu Akbar. Tapi ciri-ciri orang nahan buang angin biar tahu kau, rukuk waktu putus-putus. Jangan ganggu waktu. Allah, matilah aku. Allah. Udah di ujung sikit lagi. Itu yang dicepitnya. Allah, matilah aku Tuhan, jangan sompat. Oh, malunya aku ya Allah. Allah, matilah. Allah. Anak ni lewat, tak senggol. Allahu Akbar. Setengah mati ku tahan, kau senggol lagi, batal. Tak boleh buru-buru tak boleh nahan angin dalam solat. Yang ketiga,
Apa Ibu? Mohon maaf. Yang ketiga apa? Biar nikmat salat kita tulul amal. Jangan suka panjang berangan-angan. Jangan pikirkan yang lain, tidak fokus. Makanya handphone matikan. Masjid kayak begini, saya lebih suka masjid begini, tak banyak tulisan-tulisan. Karena itu mempengaruhi pandangan mata kita ketika kita sholat, banyak tulisan. Terbaca itu Allahu Akbar, nonaktifkan HP Anda, dibaca waktu di depan itu. Bu, jujur Bu, pernahkah Ibu lupa berapa rakaat sholat? Pernah. Itu bukan karena banyak dosa, enggak, tapi karena tak fokus dalam sholat. Kalau fokus, saya nggak usah bohong Pak, saya pribadi, Muhammad, mungkin kalau Ustaz Hendro pernah melakukan itu, mungkin rata-rata Ustaz sering kena itu. Kami sering berdoa, habis wirid berdoa, di mana nanti jumpa pengajian, awak baca doa. Pernah kalau nggak fokus Bapak Ibu, bisa pernah Pak, Al-Fatihah aku belok ke doa, aku itu. Allah, alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Kok belok ke doa Yasin Allah? Karena nggak fokus lagi itu. Ya, nggak fokus. Apa alasannya fokus ini Bu? Tenang. Anak ini pun Pak, maaf Pak, walaupun anak ini reco, bukan berarti harus diusir. Bilang baik-baik. Reco kali kalian, nggak khusus orang sholat. Uaknya aja nggak marah. Memang uak aja yang kotor hatinya, marah-marah aja. Anak ini tukang jawab. Bilang baik-baik, diam Wak ya. Jangan ribut doa ya. Orang sholat biar tenang, suara kalian kuat-kuat kali, terganggu waktu. Hati-hati kau nak, orang yang ribut di masjid banyak dosanya, besar dosanya. Orang yang besar dosanya masuk neraka. Sok tahu Wak, macam pernah aja Wak ke sana. Bukan, ini kata ustaz. Mana pernah kata ustaz dok, wajah ngarang Wak. Allahu Akbar, memang lagau ya Allah. Tukang jawab ini. Orang tua kami yang kena mati. Itulah makna salat. Timbul, inilah baru tema Pak, baru makna tujuan tema. Apa rupanya Ustaz dosa orang yang meninggalkan sholat dalam Al-Quran? Ada Bapak Ibu. Fi jannati yatasa'aluna 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Di dalam surga tanya menanya. Ini bila musyarakah dalam ilmu nahu. Ada orang bertanya, ada orang yang ditanya. Yang ditanya orang di surga, yang ditanya orang yang di surga, yang ditanya orang yang di neraka, yang bertanya orang yang di surga. Masalakakum fi saqar? Apa penyebabnya kau masuk neraka saqar? Qalu, mereka menjawab, lam naku minal musallin. Kami orang-orang yang tak melaksanakan salat. Makanya handphone bunyi tengah malam, kita masih ngangkat telepon, sanggup dari siapa? Azan berkumandang, kadang-kadang lalap tidur kita ketinggalan. Kalau handphonenya bunyi, bangun itu. Allah. Hari, piriding, hamko dil se hari, piriding, abajane ham. कहना कोई भी गलती जगल मुश्किल बराही samto nehi. Assalamualaikum, bangun dia. Waktu setengah mati aja, ntar yang bangun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan kadang-kadang waktu azan jam subuh tak ada orang bangun. Maka minta tolong Bapak Ibu, adik kami, ingatkan orang tua musola. Pak, dengar ini Pak, syukurlah punya bini yang merepet gara-gara sholat kita. Syukur, sholatlah Bang, masih handphone aja. Sholat apa Bang? Udah tua Bang kayak gini mau tanah. Mulut kau, kena lah kau nanti. Nah. Ini ngelawan ini Pak. Dikasihnya pula, wah, mencong. Nggak usah jauh-jauh lah. Mau ustaz macam mana pun patennya, nggak usah bohong Pak. Lelah kita itu kadang-kadang istri yang mengingat kita Ustaz Indro. Mau pulang awak macam ini ya. Pulang awak mau jam 1 sampai rumah jam 12. Mohon maaf ya. Alhamdulillah sampai nanti subuh macam mana. Belum langsung tidur, main handphone lagi awak. Mau nanti jam 1 tengah 2 baru tidur. Bangun ke Bang. Cuman Bu, cara membangunnya sopan. Tatap wajahnya, tatap. Tengok muka awak laki-laki itu. Kabi husi, kabi
Kabihum. Hapus kepalanya, cium keningnya, bangun bang. Ini enggak bang, main kaki, itu yang pala. Jijik kali, kaki, bangun, bangun. Cuma mau bangun, kaki main waktu, bangun. Coba, izin. Ya syukur itu pak. Ada orang tua. Baru poin selanjutnya pak, ibadah Ramadan. Nah, pertama, apa yang kita persiapkan Ramadan? Ini minta tolong. Mulai malam ini, tolong bapak ibu biasakan mengeluarkan kata-kata lahzi Arabi. Jangan Ramadan. Ramadan dalam kamus artinya adalah sakit mata. Maka dikatakan Ramadan. Ramadan artinya musim panas yang bersangatan. Jadi Ramadan. Ibu yang ke Arab-Araban sedikit. Ramadan. Mau ke mana wak? Mau ke Fajak. Beli apa wak? Bakso. Sof bakso. Ini apa wak? Angkot. Dah. Jadi apa bu? Ramadan. Ibu ya. Tulisannya Allah, Muslim yang baca Allah. Tulisannya Habibullah, Muslim yang baca Habibullah. Tulisannya Rasulullah, Muslim yang baca Rasulullah. Maka buatlah lahza Arabi. Pertama bu, itnani la yanzurullah ilaihima yaumal qiyamah qati'ur rahim wa jarus su'. Apa kata Nabi? Ada dua golongan manusia yang tak dilihat Allah nanti di yaumil qiyamah. Qati'ur rahim, memutuskan silaturrahim, wa jarus su', tetangga yang jahat. Macam mana pula tetangga yang jahat? Awak lagi sholat, anaknya main gitar-gitar di depan teras rumah. Awak tegur anaknya main gitar, ayahnya lawan-lawan awak. Banyak orang begitu. Dek, janganlah ribut, orang lagi sholat. Terserah aku lawak, orang tangan-tanganku. Wak sama-sama numpang kita sini wak, nggak usah teriak kali wak. Allah wak. Kalau dulu, orang tuanya marah, main gitar pula kau di situ. Jangan kau rusak ayah sama tetangga ini. Dia lagi sholat baca Quran, ribut pula kalian. Orang dulu begitu pak. Kalau sekarang Allahu Akbar, Allah. Awak sholat, Allah. Sebelah masang musik pula. Berubah lagu waktu yang sholat itu. Musiknya pun India pula kan. Dil me kerekena. Waktu pun wasyamsi wa duhaha. Wal qamari idza talaha. Belok doanya. Pertama dari apa? Minta maaf. Alhamdulillah, saya bukan membilangkan yang baik kuat tidak, tapi diajarkan keluarga. Saya alhamdulillah pak mertua saya, setelah saya menikah, ada yang diajarkannya beda yang saya dapatkan. Pertama, satu hari lagi mau puasa pak, kami kumpul di rumah, baru minta maaf. Saya tanya, orang biasanya nantulang habis lebarannya minta maaf. Apa katanya? Bagaimana mungkin kau habis lebaran minta maaf, sementara Allah tak menerima ibadahmu puasa kalau tak minta maaf? Bu, minta maaf sama bapak. Jangan laki orang awak sambar, laki tinggal. Izin bang ya, lakinya tinggal di belakang. Tarik bapak tuh ngomong, cuman jangan depan anak. Kalau minta maaf laki bini, jangan depan anak. Dalam kamar berdua, biar hikmat. Kalau depan anaknya ngejek, cie. Gak jadi minta maaf. Coba, kan mohon maaf ya. Jadi sampaikan itu baik-baik. Ngaku ibu sama bapak. Bang, minta maaf aku bang. Selama ceramah Ustaz Abdul tadi malam tu bang, terbentak hatiku. Tak diterima Allah katanya pahala awak. Kalau nggak minta maaf sama abang. Kok nangis sekali kau? Apa rupanya salahmu? 26 tahun kita nikah bang. Belum tahu orang-orang bang kan siapa pencuri duit abang selama ini bang? Belum. Akulah orangnya bang. Ngaku. Berapa kali bu curi uang bapak ni? Pantang terletak hilang 20. Pantang ada uang di celana, sangkut di kamar mandi. Enggak tahu siapa pencurinya. Di rumah itu cuma bertiga, bini satu, anak satu. Tuduh-tuduhan. Acting luar biasa.
Dek, ada kau tengok di dalam? Mana ada? Oh, nuduh. Jaga mulut, jangan fitnah. Jaga mulut, jangan fitnah. Lagian ngapain dibahas? Cuma 20.000. Ikhlaskan aja napa? Orang dia pencurinya. Ikhlaskan aja napa? Kalau ikhlas aman dia. Minta maaf. Ada orang nanya, Ustaz, ya, kalau minta maaf melalui media bisa, Ustaz? Bisa. Cuman dengan syarat. Dengar ini, Bu. Nasihat guru saya. Kalau minta maaf melalui media, jangan terobsesi dengan kata-kata puisinya. Tapi yang harus dijadikan momentum minta maaf melalui media, isi hati kita yang kita tulis dia dari handphone kita. Jangan pakai pantun-pantun. Orang sekarang, Pak, udah 1 hari lagi mau puasa Ustaz Endro. Apalagi kita Ustaz, banyak masuk WA. Sama WA-nya. Teruskan. Kok sama? Beda nama di ujung. Tadi pun tadi WA aku ini juga puisinya. Beda no. Jadi Bapak Ibu, ini mohon maaf, ini cerita mungkin itulah saya tahu berapa kali FKSM ini. Kadang-kadang kalau terulang cerita Ustaz Endro, mohon maaf karena jamaah kita berbeda-beda. Saya pernah ceramah di Bagan Batu, Bu. Bagan Batu masuk ke dalam namanya Mahato. Mahato ini, Bu, mohon maaf, tanah liat merah. Udah hujan payah lewat. Jadi saya diundang ceramah. Ustaz, boleh ceramah Ustaz ke tempat kami, tapi dibilangnya Bagan Batu, dibodoh-bodohinya aku, Pak. Ya boleh, saya bilang. Sampai di Bagan Batu, dijemput panitia. Aku naik kereta yang gak ada pijan kakinya kiri kanan. 2 jam kayak layangan, Mau kemana aku letakkan kakiku? Betul. Sakit kali hatiku itu. Kupaksa aku pegang waktu. Kayak laki bini lagi aku pegang. Melayang. Pelan lawa. Iya Ustaz, iya itulah. Ku bilang kok parah kali Wak naik kereta Wak. Apa katanya? Payah Ustaz kok naik mobil. Iya walaupun enggak mobil Pak, kereta yang ada pijan kakinya lah. Ini pula pulang mendodos. Ya Allah, ban cangkul. Ku tengok bajuku habis tanah liat di belakang. Ini semua kena liat semua ini. Sakit hati lah aku Pak. Udah enggak jelas. Sampai begini lah. Dah sampai ke Medan, Ustaz minta maaf aku saya. Ya Wak aku bilang. Datang SMS-nya. Oh ingat kali aku ini. ASS. Kalau ada orang SMS aku ASS, ku jawab itu Ustaz. WWW. Itulah jawaban yang pantas. ASS. Kan Amerika Serikat setempat. Jawabannya WWW. Apa tadi? Wow. Diwaknya Assalamualaikum ASS. Terima kasih Ustaz sudah memenuhi undangan kami ke kampung kami Bagan Mahato. Yalah dalam itu ada SMS yang itu kuajar. 1 hari lagi menjelang Ramadan akan tiba. Tanganku tak bisa bergerak Ustaz. Mulutku tak bisa berucap. Kakiku tak bisa melangkah. Ku jawab di bawahnya, tolong berobat Wak. Ini tanda-tanda stroke. Kalau enggak berobat Wak, tak bisa Wak puasa. Dijawab, kurang ajar kau kan. Betul lah, tangan tak bisa bergerak. Apa enggak bahaya itu? Mulut apa? Tangan tak bisa bergerak. Mulut tak bisa berucap. Kaki tak bisa apa enggak stroke itu? Stroke. Jadi jangan buat kata-kata yang tidak. Minta maaf baik-baik. Nah, yang kedua apa tadi Bu? Tetangga yang jahat. Bapak Ibu, dulu nikmatnya Ramadan itu saling berbagi bukaan sama tetangga. Di sini masih ada itu, Bu. Alhamdulillah, tolong pertahankan. Kalau di Medan udah berat, Pak. Kenapa? Pagar rumahnya pun setinggi rumah Awak. Tak tahu Awak yang puas apa tidak. Asalkan siang jam 1 bawa bawang goreng, masa Indomie waktu. Aku pula yang ngisap. Cobalah. Kalau dulu Allah, Mak aku baru regar. Dilil, ya Mak. Antar dulu bukan sama waktu. Minimal lah 2 rumah kiri kanan kan, Bu. Dulu wajib itu. Assalamualaikum Wak. Waalaikumsalam. Apa Dil? Ini Wak, Mama tadi masak kolak pisang Wak. Memang Mama kau rajin kali, Allah Rabbi. Ini. Dikasihnya Bu. Nanti Wak antar ya. Ya. Dah. 2 hari enggak balik piringku. Datang lagi balik aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa Dil? Nasi lagi Wak. Oh ya Allah, memang Mama kau luar biasa lah Dil ya. Iya Mak, ya Wak. Kasih lagi. Kosong gak ada isinya. Tolong masukkan sebiji bakwan napa lah balasnya kosong. Ku tengok ya Allah. Mama aku bilang, "Macam mana Dil?" Zong Mak aku bilang. Tak
Tak ada pula balas. Sudah wak kasih satu piring kolak pisang, letakkan satu risol, kan apalah. Bilang baik-baik di situ habis. Mohon maaf, ya kan? Minta tolong. Kasih yang baik-baik. Yang kedua, yang ketiga ini, kasih impak terbaik di masjid ni. Pak BKM di sini Pak, berapa ada orang daftar ngasih bukaan di sini Bu? Ada Pak. Berapa orang biasanya satu hari Pak? Berapa Pak? 10. Allah, ini mohon maaf. Tolong dirubah ini. Tolong dirubah. Naik tensi gini. Rata-rata kalau orang ngasih bukaan puasa, 4 abang beradik kandung nih, satu ayah satu mama yang 4 nih, selalu ada tiap hari. Risol bakwan tempe kausi, risol bakwan tempe tiap hari. Bu, kami perlu gizi Bu, perlu gizi. Tolonglah kami. Kalau 10 orang yang ngasih bukaan Pak, minimal 3 gorengan, 7 yang agak bergizi. Ini 5 gorengan. Aku nengok bakwan tu pun, ya Allah bakwan lagi lah ya Allah. Ku tengok muka awak udah kayak risol lonjong. Tiap hari. Nanti awak habis tarawih Ustaz Endro, jumpa nanti datang BKM. Ustaz jangan pulang dulu Ustaz, makan dulu bentar. Gorengan. Silakan Ustaz. Mak tadi pun di sana gorengan, ini pun gorengan. Bu, kami perlu gizi Bu. Makanya Ustaz cepat serak kalau puasa. Minyak semua minyak. Dah kasih bubur kacang, kolak pisang, semangka, teh susu. Nikmatnya. Ini wak ni pula ya Allah. Makanya Bu, kalau banyak yang tua-tua, kasih yang lembut-lembut. Ongolong. Enggak susah wak tu nelannya. Gitu masuk, tup, masuk. Jangan kasih kue lapis. Kau pun kalau nampak ibu sebelah wak ni makan kue lapis, gigi wak ni udah habis, jangan cakapi. Biarkan wak tu ngunyah sendiri sampai mana tahannya. Oper kanan, oper kiri, oper kanan, oper kiri. Telan wak, takut wak nanti, takutku kuehnya nggak tertelan, gigi yang tertelan. Kasih nama lembut. Dah, yang kedua apa persiapan Ramadan yang pantas kita? Yang ketiga, pertama minta maaf. Yang kedua adalah bersedekah. Yang ketiga ini Bu, janganlah selalu membuka aib di media. Tak cocok awak setiap makanan yang kita masak diupload di media. Masak bukaan puasa foto, sahur foto, buka bersama foto. Tak cocok. Masih ada saudara kita di kampung ni, tak ada bukaan puasanya, ditengoknya status ibu, sakit hati dia. Kenapa? Karena sanggup kau upload makan enak, tetangga kirimmu taat makanannya. No salah ibu ya. Ini kadang-kadang menu hari ini, Allah, daun ubi tumbuk, ikan sambal dengan tauco. Alhamdulillah yang mau merapat ya, tapi dikuncinya pintunya. Yang mau merapat tapi dikunci pintu sama pagar. Macam mana mau merapat? Bahasa-bahasa dia itu yang mau merapat. Bapak Ibu, yang boleh dianggap ria tapi tak ria dalam pandangan Allah. Pertama, mengeluarkan suara ketika baca Quran. Itu bukan ria. Maka kalau ada orang ustaz baca Quran, perempuan baca Quran, silahkan. Tadarus Pak, buat suara pakai mic, silahkan. Itu syiar. Ya kan? Ya, ibu-ibu, ada yang bilang ustaz, kata orang ustaz, suara perempuan syahwat, aurat, hukumnya haram. Itu kalau mendayu-dayu Bu. Makanya ibu kalau marhaban, tengok. Kalau marhaban tegas, jangan mental, tegas. Tengok. Kalau gini pun enggak apa-apa gayanya. Marhaban Jadal Husaini enggak haram. Yang haram tuh goyang leher pantat Jadal yang sebelah cair limpul yang sebelah lagi cek di pantatinya waduh. Tempat lain jangan di sini, banyak tempat. Kenapa harus di sini? Cek di atas cek
tak berdosa. Yang berdosa cek dilemparnya pula kena kepala waktu bocor. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah poin salat dan puasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada penyampaian yang kurang berkenan, jika ada kata-kata saya yang kurang cocok pada tempatnya, maafkanlah kesalahan saya Bapak Ibu. Itulah kelemahan sebagai pembicara. Banyak bicara pasti banyak salahnya, tapi mudah-mudahan yang banyak mendengar salahnya mohon dijaga bersama. Allahu a'lam bishawab. Wallahu yang dimaafkan. Marhaban ya Ramadan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat walafiat sampai nanti kita masuki bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.